Pertarungan antara Gang Je dan Jiwu berlangsung dengan sengit. Mereka sama-sama berusaha untuk menang hingga akhirnya Gang Je berhasil dilumpuhkan sehingga Jiwu pun memenangkan pertarungan. Esok harinya, Gang Je baru tersadar kembali dan merasa telah dipermalukan oleh Jiwu. Ketika Jiwu sedang mandi, Gang Je mengajak temannya untuk memperkaos Jiwu. Rupanya Gang Je sudah memasukkan obat tidur ke dalam minuman Jiwu. Jiwu yang tak tahu air minumnya sudah diberi obat tidur, terlihat meminumnya, sehingga tak lama kemudian ia pun langsung tertidur. Setelah Jiwu tertidur, Gang Je dan temannya pun segera beraksi. Mereka masuk ke kamar Jiwu dan berusaha memperkaosnya. Untungnya Jiwu masih sedikit tersadar. Ia berusaha melindungi diri hingga guci penyimpanan abu ayahnya pun terjatuh. Jiwu mengambil pecahan guci itu dan berhasil keluar dari kamarnya. Tak hanya itu, Jiwu juga menusuk Gang Je. Kemudian karena kejadian itu, Gang Je dihukum oleh Mujin. Mujin melukai wajah Gang Je dan mengusirnya dari organisasi. Lalu Taeju yang merupakan teman dekat Gang Je menyuruh Jiwu untuk pergi dari tempat itu. Taeju berkata kalau ia juga pernah melayani ayah Jiwu dan sama seperti ayahnya, Jiwu juga menurutnya tidak cocok berada di dunia kriminal. Akan tetapi, Jiwu tidak mau pergi dari sana. Jiwu lalu pergi bertemu dengan Mujin di kedai biasa yang selalu dikunjungi Mujin. Di sana, Mujin memberi identitas baru kepada Jiwu. Kini, Jiwu harus hidup dengan nama Oh Ye Jin. Mujin juga memberikan sebuah pistol yang digunakan oleh pelaku pembunuhan ayah Jiwu. Ia memberitahu Jiwu bahwa pembunuh ayahnya adalah seorang polisi. Setelah beberapa tahun berlatih ilmu bela diri, kini Jiwu resmi menjadi anggota organisasi Dongcho. 2 tahun kemudian, ia lalu menjadi polisi atas arahan Mujin. Setelah menjadi polisi, Jiwu yang sudah mengubah namanya menjadi Yejin melakukan tugasnya dengan baik. Ia berada di sebuah tempat untuk menangkap seorang penjahat. Dengan berani, Yejin masuk ke tempat tersebut sedangkan rekannya menunggu di luar untuk memanggil bantuan. Di sisi lain, di dalam tempat itu, Pildo, seorang polisi dari Satres Narkoba, sedang menyamar untuk menangkap penjahat yang sama yang akan ditangkap oleh Yejin. Setelah berhasil masuk ke dalam, Yejin melihat banyak orang sedang pesta narkoba. Ia juga menyelamatkan seorang gadis di tempat itu. Ketika Yejin melihat targetnya berada di ruang sebelah, ia segera menghancurkan kaca untuk menangkapnya, dan mereka pun terlibat perkelahian. Akan tetapi ketika Yejin sudah menangkapnya, ia berseteru dengan Pildo yang ingin membawa si penjahat. Setelah mereka saling memperkenalkan diri, Pildo menjelaskan bahwa dirinya sudah menyiapkan operasi penangkapan itu selama 6 bulan. Jadi, Yejin harus menyerahkan penjahat tersebut kepada Pildo. Awalnya, Yejin kekeh tak mau menyerahkannya. Namun setelah kaptennya menelpon memberitahunya, akhirnya ia menyerahkan si penjahat untuk diinterogasi lebih dahulu oleh Pildo. Sementara itu, di tempat lain, Mujin terlihat membunuh seorang pria rekan bisnisnya yang telah mengkhianatinya. Suatu hari, Yejin datang menemui seorang polisi bernama Chagiho yang diingat oleh Yejin kalau polisi ini pernah datang ke rumahnya. Rupanya, Yejin sengaja daftar untuk masuk ke tim Satres Narkoba. Ketika ditanya tentang alasannya ingin bergabung di tim itu, Yejin hanya menjawab kalau dirinya ingin menangkap seseorang. Malam harinya, dengan mengendari sebuah motor, Yejin pergi menemui Mujin di tempat mereka biasa bertemu. Yejin terlihat memberikan teh kamomil kepada Mujin untuk mengatasi insomnia yang diderita olehnya. Ia juga memberitahu Mujin kalau dirinya telah dipindahkan ke Satres Narkoba sehingga akan lebih memudahkannya untuk menemukan pembunuh ayahnya.
Saat itu, Mujin lalu menceritakan tentang ayah Yejin yang pernah menyelamatkannya ketika ia diserang oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan organisasi. Setelah perkelahian usai, mereka bahkan sempat berfoto bersama. Shin lalu memperlihatkan Mujin yang memberikan pisau miliknya kepada Yejin. Mujin menyuruh Yejin untuk membunuh pembunuh ayahnya dengan pisau itu jika ia sudah menemukannya. Di sisi lain, Pildo sedang menginterogasi penjahat yang kemarin ditangkapnya. Di sana, Pildo mendapat informasi bahwa kini ada narkoba jenis baru yang didapatkan oleh si penjahat dari seseorang bernama Mango. Ketika Yejin bergabung dengan tim Satres Narkoba, Pildo terlihat menentang kaptennya karena membiarkan seorang wanita berada di timnya. Saat itu, si kapten meyakinkan Pildo kalau Yejin adalah wanita tangguh, ditambah lagi ia memiliki tekad kuat karena ingin menangkap seseorang. Kemudian malam harinya, Yejin pergi bersama Pildo untuk menangkap seseorang bernama Mango, di mana Mango ini adalah salah satu perantara yang mengedarkan narkoba jenis baru. Yejin disuruh Pildo untuk masuk ke tempat Mango sendirian agar membawa Mango keluar dari tempatnya. Tanpa basa-basi, Yejin pun masuk ke tempat itu dan berhasil melumpuhkan semua anak buah Mango. Kini Yejin sudah berada di dalam kasino, sedangkan Pildo sangat ngajengho ketika mendapati semua anak buah Mango berhasil dikalahkan oleh Yejin. Tak sampai di situ, Pildo dan timnya juga dibuat tercengang ketika melihat Yejin juga berhasil melumpuhkan Mango di dalam kasino. Oke Cingu, jika kalian penasaran dengan lanjutan cerita drama ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mimin ya, biar kalian tidak ketinggalan menyaksikannya. Gomawo, bye-bye.